Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Yang dimana kita akan membahas suatu tema yang sangat kita lakukan di kehidupan kita dan menjadi suatu perdebatan di kalangan sebagian umat muslim yang ada di Indonesia, yakni menginginkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Apakah itu akan sampai atau tidak? Nah, mari kita mendengarkan dengan seksama apa yang akan dibahas oleh teman kami, yakni Fatul dan Dafa. Nah, tanpa kita lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu, apakah boleh mengirimkan pahala kepada si mayit atau tidak? Nah, oke. Jadi mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal, menurut ulama aswaja al-sunnah wal jamaah, mereka membolehkan hal tersebut. Dan mereka meyakini bahwa pahala tersebut akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Nah, sebagaimana pendapat dari Syekh guru kita, Kiai Haji Ali Maksum, yang berpendapat di dalam kitabnya Hujjah al-sunnah wal jamaah, karangan beliau yang mengatakan bahwa annas sadaqah, sesungguhnya sedekah itu yasilu, sampai sawabuha, pahalanya, ilal mayit, kepada orang meninggal, kepada sang mayit, bittifakin, tanpa adanya, dengan kesepakatan para ulama. Nah, jadi ulama-ulama aswaja itu sepakat bahwa mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal itu pahalanya akan sampai kepada orang tersebut. Nah, itu kan pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi bagaimana ulama lain yang berpendapat tentang bahwa pahala itu tidak akan sampai kepada si mayit? Nah, perbedaan ini seringkali terjadi di kehidupan kita. Jadi, karena banyak ulama yang berpendapat, banyak ulama yang berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa mengirimkan doa kepada sang mayit itu akan sampai. Ada juga ulama yang berpendapat mengirimkan doa kepada seorang yang telah meninggal tidak akan sampai. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyatakan bahwa mengirimkan amalan, mengirimkan suatu ibadah yang kita niatkan untuk seseorang yang telah meninggal itu akan sampai. Imam Ahmad bin Hambal pun menyatakan bahwa suatu ibadah yang kita niatkan untuk seseorang yang telah meninggal itu akan sampai. Nah, oke. Jadi itu kan perbedaan yang umum terjadi di kalangan kita. Nah, jadi jangan sampai perbedaan itu yang justru akan memecah belah kita sebagai umat Islam. Justru dengan adanya perbedaan itu, maka kita harus saling menghormati satu sama lain. Tetapi, berarti ketika kita menginginkan pahala itu sama dengan harus pahala. Nah, baik. Pertanyaan yang baik, pertanyaan yang cukup bagus. Nah, jadi mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal itu berbeda dengan kata mentransferkan pahala. Contoh umumnya yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, mentransfer. Contoh, kita mempunyai saldo di HP kita, Dana. Kemudian kita mentransfer saldo tersebut kepada orang lain. Nah, justru saldo tersebut akan berkurang. Kalau saldo kita akan berkurang dan saldo orang yang kita kirimkan akan bertambah. Nah, itu adalah mentransfer. Tetapi mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal, itu bukan berarti kita yang memberikan pahala. Tetapi Allah lah satu-satunya yang dapat memberikan pahala kepada orang tersebut. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan amalan soleh seperti bersedekah, berdoa, memohon kepada Allah untuk memberikan pahala kepada orang tersebut. Nah, jadi kita ini umat manusia ini tidak ada daya untuk memberikan pahala kepada orang lain. Tetapi Allah lah satu-satunya yang perlu kita garis bawahi adalah Allah yang mampu memberikan pahala kepada orang yang ia kehendaki. Nah, itu kan tadi ada yang akan sebutkan itu dengan doa. Apakah doa itu akan sampai kepada si mayit atau tidak?
Kan ada yang berpendapat itu bahwa doa itu tidak akan sampai ketika kita mendoakan si mayit. Nah, jadi kan telah kita bahas di awal ya bahwa sebagaimana guru kita Syekh Al-Alamat Kiai Haji Ali Maksum itu berpendapat di dalam kitabnya yang dimana kitabnya itu membahas berbagai macam masalah di kalangan kita yang kemudian beliau mencarikan solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi ini adalah salah satunya masalah yang beliau berpendapat bahwa sedekah amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu akan sampai kepada orang yang kita niatkan pahalanya. Nah, amalan apa yang bagus untuk kita doakan untuk si mayit itu? Nah, orang kalau sudah meninggal, seluruh amal ibadahnya itu akan terputus. Akan tetapi, ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam besar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita tahu kan sendiri Imam Muslim yang dia adalah seorang penyeleksi hadis, yang penyeleksi hadisnya itu sangat ketat, yang di mana hadisnya itu sudah tentu sahih. Nah, bagus di anak yang solid, dan kalau kita meninggal, maka pahala yang dilakukan oleh si anak maka akan sampai juga ke kita. Nah, sebagai penutup itu apa yang dapat kita simpulkan atas apa yang kita bahas ya tadi? Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa mengirimkan pahala, mengirimkan sedekah kepada orang yang telah meninggal itu mempunyai dasar yang sangat puas di kalangan ulama-ulama al-sunnah wal jamaah. Nah, jangan jadikan suatu perbedaan itu untuk memecah belah umat Islam. Ketika kita menanggapi sebuah perbedaan, kita tidak boleh menyalahkan, apalagi sampai membid'ahkan. Ya, mungkin yaitu Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.